Kalau kita ngomongin bedah kosmetik, Korea Selatan itu udah jadi kiblatnya dunia. Ini bukan sekedar tren lagi loh, tapi udah jadi industri miliaran dolar yang mengubah wajah dan mungkin juga budayanya sendiri. Yuk, kita bedah angka-angka mengejutkan di balik fenomena ini. Oke, kita mulai dari angka yang jujur aja bikin kaget. Bayangin, 1 dari 3 perempuan muda di Korea Selatan, usia 19-29 tahun, pernah menjalani operasi plastik. Ini udah bukan hal yang aneh lagi, tapi udah jadi bagian dari norma. Sekarang kita masuk ke bagian pertama. Mungkin Anda mikir, Amerika atau Brazil yang paling banyak jumlah operasinya kan? Well, secara total memang iya. Tapi Korea Selatan punya gelar lain yang jauh lebih menarik dan mungkin lebih signifikan. Kuncinya itu bukan di jumlah totalnya, tapi di proporsinya. Artinya, kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk, nggak ada negara lain yang ngalahin. Ini nunjukin seberapa dalam praktik ini udah meresap dan jadi bagian dari kehidupan sehari-hari di sana. Oke, dari sini kita bisa lihat kalau angka-angka ini bukan cuma soal budaya loh. Di baliknya ada industri raksasa yang dibangun. Dan skalanya benar-benar luar biasa. Coba deh, lihat grafik ini. Di satu sisi ada nilai pasarnya yang fantastis, lebih dari 10 miliar dolar. Di sisi lain ada lebih dari 1 juta prosedur yang dilakukan setiap tahunnya. Ini tuh kayak mesin ekonomi super besar yang digerakkan oleh satu hal, mengejar standar kecantikan tertentu. Nah, yang ini menarik banget. Kalau kita bedah jenis operasinya, apa sih yang paling populer? Jawabannya nomor 1 itu blefaroplasti atau operasi kelopak mata ganda. Ini bukan kebetulan loh. Ini langsung nunjukin standar kecantikan yang mereka tuju. Mata yang kelihatan lebih besar dan terbuka. Oke, sejauh ini kita udah bahas apanya. Sekarang pertanyaan terbesarnya, kenapa? Apa sih yang bikin permintaannya segila ini? Jawabannya itu rumit. Akarnya ada di sejarah dan tekanan sosial yang kuat. Sejarahnya ini kalau kita telusuri, menarik banget. Semuanya dimulai di tahun 50-an dari seorang ahli bedah Amerika. Terus, di tahun 90-an, ekonomi Korea meroket. Dan tiba-tiba, semua orang jadi mampu untuk melakukan operasi ini. Puncaknya, tahun 2000-an, pas K-pop dan K-drama meledak. Ironisnya, mereka mengekspor standar kecantikan ini ke seluruh dunia yang justru makin menguatkan standar itu di negara mereka sendiri. Jadi, kenapa tekanannya sekuat itu? Ini bukan cuma soal pengen tampil cantik. Buat banyak orang, ini tuh langkah strategis. Coba bayangin, 65% pencari kerja percaya penampilan itu ngaruh banget buat diterima kerja atau enggak. Bahkan banyak mahasiswa pun ngelihat ini sebagai investasi buat masa depan. Udah kayak alat buat naik kelas sosial di masyarakat yang super kompetitif. Nah, disinilah cara pandangnya jadi beda banget dari yang mungkin kita kira. Menurut seorang akademisi, Joanna Elving Huang, ini tuh bukan soal sombong atau narsis. Di beberapa kalangan, operasi plastik malah dianggap sebagai sebuah tanggung jawab moral. Kayak kamu punya kewajiban untuk menampilkan versi terbaik dari dirimu, bahkan ini dianggap sebagai cara berbakti ke orang tua. Wah, ini benar-benar ngebalikin semua anggapan kita kan? Slide ini ngejelasin perbedaannya dengan jelas banget. Kalau di Barat, standar kecantikan seringkali lebih ke fitur wajah yang tegas dan dewasa. Di Korea itu kebalikannya. Mereka sangat memprioritaskan penampilan yang youthful, lembut, kulit yang cerah, badan langsing, dan tentu saja rahang berbentuk V yang ikonik itu. Industri yang super besar di dalam negeri ini ternyata nggak berhenti di situ aja. Ini udah jadi bisnis internasional yang skalanya juga luar biasa. Angkanya gila. Lebih dari 600.000 orang asing datang ke Korea buat prosedur medis dalam 1 tahun aja. Ini bikin Korea Selatan jadi salah satu tujuan utama wisata medis di dunia. Dan magnet terbesarnya adalah operasi kosmetik. Terus, kenapa orang-orang dari seluruh dunia rela terbang ke sana? Jawabannya simple, harga. Lihat aja bedanya. Operasi kelopak mata di Amerika bisa sampai 6.000 dolar. Di Korea, bisa di bawah 2.500 dolar. Penghematan yang gila-gilaan inilah yang jadi bahan bakar utama ledakan turisme medis ini. Tapi, ceritanya nggak akan lengkap kalau kita nggak ngelihat sisi lainnya, sisi manusianya. Ada resiko, ada regulasi, dan ada juga perlawanan. Nah, ini dia sisi gelap dari industri yang gemerlap ini. Ada praktek yang namanya dokter hantu. Ini bener-bener nggak etis dan bahaya banget. Jadi pasien bayar mahal buat dioperasi sama dokter terkenal, tapi pas mereka udah dibius, yang ngerjain operasinya malah dokter lain yang belum berpengalaman atau bahkan masih training. Hasilnya bisa fatal. Karena ada skandal kayak dokter hantu ini, pemerintah akhirnya turun tangan dan ngambil langkah tegas. Sejak 2021, semua ruang operasi wajib pasang CCTV. Tujuannya jelas, buat transparansi.
Ini semua usaha buat ngelindungin pasien dan ngejaga reputasi industri yang nilainya triliunan ini. Tapi di tengah semua tekanan buat jadi sempurna ini, mulai muncul perlawanan. Namanya gerakan lepas korset. Lewat gerakan feminis ini, banyak perempuan di sana yang secara terang-terangan nolak standar kecantikan yang sempit itu. Mereka menghancurkan makeup mereka, menolak operasi, dan intinya mereka berjuang buat definisi cantik yang lebih beragam. Oke, kita sampai di akhir pembahasan. Saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan penting. Fenomena di Korea Selatan ini nunjukin ke kita betapa kuatnya sebuah standar kecantikan bisa ngebentuk masyarakat, ekonomi, bahkan hubungan antar negara. Jadi, saat budaya dan standar kecantikan ini diekspor ke seluruh dunia, pertanyaannya adalah, di dunia yang makin terhubung ini, siapa sih yang sebenarnya berhak nentuin apa itu cantik?